Shalom teman-teman semua, hari ini kita akan menyelami satu kalimat yang sering banget kita ucapkan, tapi mungkin kita lupa betapa dalamnya maknanya. Sebuah kalimat dari doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh kita renungkan kalimat ini sejenak. Dengan semua hartaku, aku tidak bisa membeli satu napas pun. Dalam banget ya. Dan ini bukan kutipan dari buku filsafat atau puisi. Ini adalah ucapan yang tulus dari seseorang di penghujung hidupnya. Dan ternyata, yang mengucapkan kata-kata ini adalah seorang pengusaha yang super sukses di Jakarta. Bayangkan, dia terbaring kritis di ruang ICU. Dia punya segalanya yang dunia tawarkan. Bisnis besar, rumah mewah, kehidupan yang kelihatannya sempurna banget. Tapi di saat-saat terakhirnya, dia menyadari sebuah kebenaran yang paling mendasar. Napas, sesuatu yang kita anggap gratis, ternyata nggak bisa dibeli pakai uang seberapapun banyaknya. Ironisnya, kita ini kan hidup di zaman yang serba lebih, serba gampang. Tapi hati kita kok seringnya merasa kurang ya. Kita terus-terusan ngejar lebih banyak, pengen lebih aman, pengen lebih mapan. Nah, di tengah semua kegelisahan kita buat ngejar lebih itu, Yesus justru menawarkan sebuah doa yang sederhana banget. Tapi jangan salah, di dalam satu kalimat pendek itu, ternyata ada 3 kebenaran yang luar biasa. 3 kebenaran yang bisa banget menenangkan jiwa kita yang seringkali resah ini. Oke, mari kita masuk ke kebenaran yang pertama, ketergantungan harian. Intinya simple, hidup kita ini setiap harinya bergantung penuh sama Bapa di sorga. Coba deh, perhatiin kata pertamanya, berikanlah. Ini bukan nada nuntut ya. Bukan kayak, Tuhan, aku minta ini. Bukan. Ini lebih keseruan lembut dari seorang anak ke bapaknya. Ini adalah sikap hati yang bilang, Bapa, aku bergantung penuh sama Engkau. Tanpa Engkau aku nggak bisa apa-apa. Pemahaman ini tuh membuka mata kita kalau Tuhan bukan cuma menciptakan dunia terus pergi. Nggak gitu. Dia menopang hidup kita setiap detik, setiap suap nasi yang masuk mulut kita. Setiap detak jantung, bahkan setiap tarikan napas. Itu semua adalah anugerah, hadiah cuma-cuma dari Dia. Dan Yesus sengaja menekankan doa ini untuk hari ini, bukan untuk minggu depan atau untuk 5 tahun lagi. Ini mirip banget sama kisah mana di padang gurun yang cuma dikasih buat 1 hari. Tuhan seolah-olah ngajarin kita, percaya padaku untuk hari ini, untuk saat ini juga. Oke, jangan salah paham ya. Merencanakan masa depan itu penting banget. Punya tabungan, asuransi, itu jelas tindakan yang bijaksana. Tapi, ada tapinya nih. Poin utamanya adalah, jangan sampai sumber rasa aman kita itu bergeser. Dari yang seharusnya bersandar pada Tuhan, pelan-pelan malah bersandar pada saldo rekening kita. Sekarang, kita lanjut ke kebenaran yang kedua. Dan ini, ini radikal banget. Kebenaran tentang indahnya rasa cukup. Tuhan sedang mengajar kita untuk merasa puas dengan apa yang secukupnya. Coba deh lihat bedanya. Dunia di sekitar kita tuh non-stop teriak, lebih banyak itu lebih baik. Beli lagi, kejar lagi, dapatkan lagi. Tapi Yesus dengan lembut justru bilang, cukup itu indah. Ini 2 filosofi hidup yang benar-benar bertolak belakang kan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bilang sesuatu yang jujur aja nusuk banget. Dia bilang, dia lebih takut sama kemakmuran daripada kemiskinan. Loh, kok bisa? Karena menurutnya, kemiskinan itu seringkali bikin kita otomatis berlutut dan berseru pada Tuhan. Sebaliknya, kemakmuran dan kenyamanan itu bisa bahaya. Bisa bikin kita lupa kalau kita ini butuh banget sama Tuhan. Jadi, kalau mungkin hari ini kita lagi ngerasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup, coba deh kita pakai kacamata yang baru. Mungkin Tuhan itu bukan sedang mengurangi hidup kita. Mungkin aja Dia justru lagi membersihkan hati kita dari keterikatan pada hal-hal duniawi. Dan akhirnya, kita sampai pada kebenaran yang ketiga, yang paling dalam. Doa ini ternyata bukan cuma soal nasi di piring kita. Doa ini menunjuk pada roti yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Yesus sendiri yang bilang dengan sangat jelas dalam Injil Yohanes, "Akulah roti hidup." Nah, ini adalah puncak dari seluruh doa yang sedang kita renungkan ini. Ingat mana di padang gurun? Itu cuma bisa bikin kenyang buat 1 hari. Besoknya mereka lapar lagi. Tapi Kristus, sang roti hidup, Dia memberikan kepuasan yang sejati dan hidup yang kekal. Kelaparan terdalam jiwa kita, itu sebenarnya bukan untuk uang atau kenyamanan, tapi untuk Dia. Dan disinilah keindahan Injil itu bersinar terang banget. Coba deh kita pikirkan ini. Di atas kayu salib, tubuh Kristus itu diremukkan. Persis kayak roti yang dipecah-pecahkan. Untuk apa?
supaya kita semua yang lapar akan pengampunan, yang haus akan damai sejahtera, bisa dipuaskan sepenuhnya oleh kasih-Nya. Terus, gimana caranya kita bawa semua kebenaran yang dalam ini ke kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat bagaimana doa ini bisa mengubah cara kita melihat anugerah di meja makan kita setiap harinya. Jadi, kalau kita rangkum, setiap kali kita ngucapin kalimat doa ini, kita tuh sebenarnya lagi melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, kita mengakui ketergantungan kita sama Tuhan. Kedua, kita minta hati kita dibentuk supaya bisa merasa cukup. Dan ketiga, kita menyambut undangan Injil buat datang kepada Kristus Sang Roti Hidup. Yuk, kita coba praktekin ini. Nanti waktu mau makan, jangan buru-buru. Coba deh, pertama, berhenti dulu sebentar. Kedua, lihat makanan di depan Anda, benar-benar lihat. Ketiga, tarik napas yang dalam. Dan keempat, ucapkan dalam hati, terima kasih Bapak. Sesimpel itu. Jadikan ini doa kita, sebuah doa syukur dan kepuasan yang tulus. Terima kasih Bapa, Engkau saja sudah cukup buat aku. Kristus saja sudah cukup. Inilah inti dari semuanya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan masing-masing ya. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh jujur sama diri sendiri. Buat kamu hari ini, apa sih artinya cukup? Tuhan memberkati.